4 tokoh yang mendirikan aliran-aliran filsafat yang disalahfahami dalam dunia modern. Kadang-kadang juga disalahfahami oleh orang-orang yang belajar filsafatnya baru sedikit seperti kita. Kata seorang penyair Inggris, "A little learning is a dangerous thing." Kalau kita belajar sedikit, itu bahayanya besar. Mudah-mudahan kita nambah sedikit ini supaya tidak termasuk yang mensalahfahami aliran-aliran ini. Ada banyak aliran filsafat, tapi filsafat yang kemudian tampaknya jadi pandangan hidup manusia modern sekarang adalah untuk sementara 3 filsafat yang kemudian masuk ke dalam bahasa Inggris dengan pemahaman yang salah. Dalam bahasa Inggris sekarang itu penggunaannya salah. Banyak itu biasa kata-kata di dalam bahasa itu yang berasal dari bahasa asing, kemudian kita ambil pemahamannya menjadi keliru. Ini walaupun tidak begitu relevan, contoh ini diberikan oleh salah seorang ulama, bagaimana kata-kata ketika digunakan kemudian berubah maknanya. Lalu ulama itu menyebut ada kata-kata menurut istilah agama, ada kata-kata menurut istilah tradisi, ada kata-kata sebagai istilah lokal. Itu beda-beda artinya. Contohnya sholawat. Arti harfiahnya sholawat itu menurut kamus artinya doa. Seperti shollu alaihi itu berdoalah untuk dia. Atau dalam bahasa Arab doa keteduhan itu, doa stoik disebut sholatus sakinah. Doa keteduhan, doanya terjemahkan sholat. Jadi sholat itu secara bahasa artinya doa. Satu sholat, kalau banyak sholawat. Seperti dalam Al-Quran, hafidhu sholawatil wa hafidhu sholatal wusta. Jagalah oleh kamu sholawat dan sholat pertengahan. Sholawat itu bentuk jama dari sholat. Kemudian dia berubah ketika menjadi istilah kaum muslimin. Sholawat berarti tidak semata-mata doa, tapi doa khusus untuk Nabi. Ada Nabi wa alihi sholawat. Nah, sholawat di situ berarti doa khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah berubah artinya, tidak nyambung itu komunikasi karena kata-kata itu sudah berubah. Supaya saudara nyambung dengan filsafat yang akan kita bicarakan dan tidak salah paham, karena dengarnya sambil lewat tadi di jalan ketika Sam cerita dia baru saja membaca falsafah Epikurianisme, dan Epikurianisme adalah falsafah pleasure ya. Dia keliru itu. Sebetulnya yang mengejar-ngejar kesenangan itu hedonisme. Dan di dalam kamus bahasa Inggris, kalau kita mencari sinonim, misalnya Epicureanism, ini sinonimnya hedonism. Penulis kamus juga nggak ngerti, tapi itu tidak salah. Itu pengertian di dalam kamus. Seperti sholat dalam kamus artinya doa. Satu doa, kalau banyak sholawat ya, doa juga artinya. Tapi kalau kita bilang dalam istilah agama misalnya, perbanyaklah sholawat 100 kali, itu khusus maknanya. Nah, jadi kembali lagi, Epikurianisme tidak sama dengan hedonisme. Dan kita akan menceritakan kesalahpahaman itu, termasuk kesalahan di dalam kamus. Kalau kita belajar filsafat yang sebenarnya, untuk belajar filsafat janganlah mengambil pengertian dari kamus ya. Ada beberapa istilah dalam bahasa Inggris, masuk juga ke dalam bahasa Indonesia, yang mengubah arti filsafat itu. Salah satu di antara yang diubah ialah dalam bahasa Inggris ada kata stoic atau stoical atau stoicalism. Apa kata kamus ini?
kata stoik dalam kamus bahasa Inggris. Stoik katanya determined not to complain or show your feelings, especially when something bad happened to you. Stoik adalah bertekad untuk tidak mengeluh atau menunjukkan perasaan, terutama ketika sesuatu yang jelek terjadi padamu. Jadi orang stoik, wah dia stoik sekali. Artinya dia bisa menyembunyikan perasaannya. Jadi ada kesan stoik itu artinya tidak menampakkan perasaan. Padahal falsafah stoicisme itu tidak berhubungan dengan apakah menampakkan perasaan atau tidak menampakkan perasaan. Kalau sesuatu terjadi pada kita, apa yang diajarkan stoicisme? Bukan tidak menampakkan perasaan. Yang diajarkan ialah kita harus menganalisis apakah yang terjadi itu up to me atau not up to me. Kalau itu apa yang bisa saya kendalikan, maka saya akan bertindak untuk mengendalikan itu. Misalnya nangis atau tidak nangis itu bisa kita kendalikan. Jadi seorang stoik bisa juga menangis. Nanti kalau ada orang stoik ternyata nangis, oh he is not stoical, he is emotional. Jadi stoik itu lawan dari emosi. Sekali lagi kalau ada orang ngomong stoik, kita harus tanya dulu apakah yang Anda maksud itu stoik secara filsafat atau stoik menurut bahasa. Apakah sholawat menurut kamus atau sholawat menurut istilah agama. Jadi ada perbedaan utama. Kemudian tadi ada lagi definisi yang dikelirukan ialah cynical. Sebetulnya ini berasal dari filsafat kaum sinik. Tapi sekarang sinis itu artinya menilai negatif terhadap orang-orang. Dalam bahasa Inggris juga begitu. I'm quite cynical to politician. Saya sinis aja sih kalau untuk kaum para politisi. Jadi sinis itu malah dalam bahasa Indonesia sinis berarti menyindir yang menyakitkan. Saya tidak tahu bagaimana cynical dari kaum sinik Diogenes dari Sinop berubah begitu rupa sampai menjadi sinis dalam berarti nyinyir. Nah, kemudian bisa buka lagi kamus tentang Epicurean. Epicure artinya menurut kamus seorang yang menganut Epikurianisme disebut Epicure orangnya. Epicure adalah orang yang kerjanya menikmati makan minum yang kualitasnya tinggi. Jadi kalau dia itu senangnya kalau minumnya misalnya minumnya itu harus minuman keras yang usianya paling lama dan harganya paling mahal. Dia hanya mau makan di restoran-restoran yang mewah. Ya disebut dia seorang epicure. He is an epicure. Akhirnya dinisbahkanlah bahwa Epikurianisme adalah aliran filsafat yang menganjurkan kita untuk menikmati makan dan minum yang berlebih-lebihan. Semuanya keliru seperti yang akan kita citrakan di sini. Stoik tidak berarti menyembunyikan perasaan. Stoik ialah apa yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Stoik itu ditandai satu, kita harus bedakan antara yang up to me dan yang not up to me. Yang kedua, mencintai nasib kita. Amor fati. Amor artinya cinta, fati adalah nasib kita. Yang ketiga di antara ajaran Stoik ialah apa yang disebut the Stoic Archer, anak panah dari Stoik, yaitu kita tidak bisa mengontrol, tapi kita bisa mempengaruhi. Epicurean tidak sama dengan kamus, dan untuk itu kita kembali lagi kepada tokoh filsafat kita, ini Socrates. Yang kumpul di depan Socrates itu murid-murid yang berasal dari berbagai negeri dan juga dari berbagai aliran filsafat. Seperti Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi mempunyai murid yang aliran fahamnya berbeda-beda.
dari yang sangat rasional sampai yang sangat mistika, dari orang-orang yang biasa sampai kepada saintis, kepada ilmuwan, itu semua berguru kepada Imam Ja'far. Ketika keluar, murid-murid itu punya paham yang bermacam-macam. Saya juga berharap dari sini keluar macam-macam aliran, termasuk yang bukan Ahlul Bait. Oke, ini Socrates, dan menurut Plato dia punya murid yang bertentangan sebetulnya pahamnya. Satu, dia ini Antisthenes, dan satu lagi ini Aristippus. Aristippus itu dalam perkembangan sejarah dia tidak begitu dikenal. Sebenarnya Aristippus itu ada dua, Aristippus senior dan Aristippus junior. Aristippus the older, dan Aristippus the younger. Nanti kalau kita belajar filsafat yang lanjut, ada bapak dan anak itu, yang bukan saya saling melanjutkan, kadang-kadang juga saling mengkritik. Banyak orang yang sekarang mempelajari Aristippus ini, mereka keliru antara Aristippus tua dengan Aristippus muda. Untuk sementara buat kita, Aristippus itu berdebat dengan Plato. Dan pokoknya menurut Aristippus, tujuan hidup itu bukan mengejar kebahagiaan. Atau kebahagiaan itu susah didefinisikan lah. Jadi apa yang disebut bahagia? Kata dia, bahagia adalah pleasure. Bahagia adalah kesenangan. Pokoknya kita menyenangi sesuatu, itu sudah bahagia. Jadi kita grab aja, kita ambil aja kesenangan kapanpun kita menemukan kesenangan itu. Bagaimanapun caranya dan dimanapun kita harus nikmati kesenangan. Dan pada waktu ini jangan memikirkan kesenangan masa lalu dan jangan memikirkan kesenangan di masa depan. Yang harus kita nikmati adalah kesenangan pada waktu ini. Dari mereka itulah semboyan mereka ini. Carpe diem. Carpe artinya memetik. Petiklah apa yang kita peroleh hari ini. Yauma hasadih, pada hari memetiknya. Nikmati hari ini, jangan pikirkan masa depan dan jangan pikirkan masa lalu. Konon menurut berita, Aristippus juga menganjurkan orang-orang untuk menghadiri. Saya harus ada latar belakang sedikit. Saya harus cerita tentang macam-macam perempuan di zaman Yunani dulu. Salah satu di antara perempuan yang mereka sebut hetere. Hetere adalah perempuan yang bukan saja diajak berhubungan secara seksual, tetapi juga perempuan itu nilainya mahal karena mereka bisa diajak berbicara tentang filsafat, semacam geisha, bukan hanya melayani tapi melayani di dalam pembicaraan, bukan semata-mata prostitut. Sampai Aristippus konon diriwayatkan berkaitan dengan prostitusi, berkaitan dengan hetere atau rumah bordir. Rumah bordir itulah tempat yang mudah bagi kamu memasukinya, tetapi sulit bagi kamu keluar daripadanya. Maksudnya, dia sebetulnya menganjurkan agar orang tidak memuaskan hawa nafsunya terus-menerus di tempat itu karena akan terjadi adiksi. Jadi jangan sampai kamu masuk ke rumah itu dan kamu tidak bisa keluar daripadanya. Orang-orang modern sekarang berkata perkawinan adalah gua singa. Kalau kita masuk ke dalamnya, kita susah keluar daripadanya. Ya dimakan singa itu. Kalau nggak salah, salah seorang filosof Yunani yang berkata, kita perlukan seorang istri untuk mengurus anak-anak kita. Dan seorang hetere untuk, ini sekali lagi anjuran filosof, bukan anjuran saya. Jangan salah paham. Kita perlukan hetere katanya untuk menyamakan persepsi kita tentang filsafat. Ada yang ketiga lagi buat dia. Yang satu lagi memang semata-mata hanya untuk memuaskan hubungan seksual. Nah itu Aristippus yang kemudian dikacaukan dengan Aristippus Junior.
yang lebih hedonis daripada bapaknya. Kalau bapaknya tadi ke tempat bordir itu, ya jangan terlalu sering, nanti kamu susah keluarnya dari situ. Kalau anaknya enggak, go ahead, nikmati hari ini itu. Jangan pikir surga atau neraka. Mati hari ini, itu Aristippus. Dan Aristippus mungkin lebih tepat kita katakan dia seorang hedonis yang mengejar-ngejar kenikmatan sensual. Nah, belajar dari sini, gambar ini adalah tokoh yang kita bicarakan hari ini, Epicurus. Dan Epicurus mengkritik keras Aristippus. Salah satu di antara kritiknya ialah bahwa kalau kita mengejar-ngejar kenikmatan sensual tanpa dikendalikan, ujungnya adalah penderitaan. Kita enak, kata dia, makan kambing, tapi ujungnya ialah perut kita kembung dan bisa jadi kita mengalami gangguan kesehatan. Anda nikmati rokok terus-menerus, sebenarnya yang membuat kita sakit bukan hanya rokok, apapun kenikmatan yang tidak kita kendalikan. Itu pokok dari Epicurus, tapi nanti kita akan menjelaskan lebih terperinci pandangan hidup Epicurus. Dan ajaran Epicurus itu sangat populer. Dia bertahan selama 700 tahun. Selama 7 abad, ada kelompok-kelompok semacam kelompok-kelompok tarekat yang menyebut dirinya Epikurianis. Jadi ini kelompok tarekat Epikurianisme. Mulai dari Yunani, daerah-daerah Mediterania, Syria. Epicurus itu tidak lahir di Athena. Karena itu dia tidak terpengaruh oleh gelombang politik. Salah satu ajarannya, Epicurus itu anti politik. Politik tidak membuat kamu senang, politik malah membuat kamu menderita. Dia lahir tidak di Athena. Dia dibesarkan di sebuah kampung di Libya. Kalau kita lihat peta, emang itu daerah-daerah para filosof itu dulu itu di sekitar Mediterania. Saya bukan ahli geologi ya. Inilah Yunani ini. Dia dekat sekali dengan Turki. Di sini ada Pulau Siprus, pulaunya para filosof. Dan sebelah sini ini Mesir, ini Libya, ini Tunisia, ini Aljazair, ini Maroko. Dia berasal dari kota yang namanya Samos di sini di Libya. Jadi Libya itu kota filosof. Kalau Diogenes itu berasal dari Turki, dari satu kota yang namanya Sinop. Saya ingin menggambarkan bahwa dia ini Epicurus bukan berasal dari Athena. Orang tuanya kepala sekolah, tapi dia miskin. Tapi walaupun miskin, kayaknya karena orang tuanya kepala sekolah, seorang pendidik, dia diperkenalkan oleh orang tuanya kepada warisan-warisan filosofis. Dia itu kadang pembaca yang luar biasa sejak kecil. Semua bahan bacaan yang ada pada waktu itu dia lalap sebagai habis-habisan. Nanti kita akan menemukan salah satu kritik terhadap Epicurus bahwa dia ini tidak mengerti filsafat. Dia bodoh. Dan kritik itu sangat tidak beralasan karena dia sangat menguasai aliran-aliran pikiran. Dan dia berusaha melakukan sintesis tentang aliran-aliran filsafat. Bab pertama dari buku tentang Epicurus adalah Synoptic View of Epicurus. Jadi Epicurus mengkritik seluruh aliran filsafat. Ada orang masukkan Epicurus itu kepada kelompok filosof yang berteori tentang kebahagiaan. Anda bisa beli buku judulnya Theories of Happiness, teori kebahagiaan, dan itu menunjuk kepada Epicurus sebagai orang yang mengetahui teori kebahagiaan. Epicurus ini selama 400 tahun itu oleh para pengikutnya, foto-fotonya, gambar-gambarnya itu dijadikan cincin, dijadikan kalung. Dia bahkan dianggap dewa oleh beberapa pengikutnya. Dan pada tanggal tertentu,
Nanti persisnya tanggal berapa, nanti mungkin di dalam makalah saya. Orang mengkritik saya itu biasanya karena saya tidak hafal angka-angka dengan baik. Saya menyebutkan bahwa hadis tentang Ghadir Khum itu diriwayatkan oleh lebih dari 80 periwayat hadis. Seorang Wahabi mengkritik saya, bodoh katanya. Bukan 80, 120. Padahal maksud saya menyebutkan itu hanya untuk menunjukkan bahwa hadis Al-Ghadir itu adalah hadis yang mutawatir sampai lebih dari 80. Dia kritik. Salah katanya ini 120. Dasar bodoh. Dan saya yang disebut bodohnya, terima kasih kepada dia karena dia memperkuat pendapat saya. Bantahannya memperkuat. Di Makassar ada seorang pintar mengkritik saya ketika mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan segala dosa dari kamu, hei ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Seorang yang sangat pintar, bahasa Arabnya juga pintar, dia lulusan Timur Tengah, mengkritik saya, lulusan Mesir, dan dia berkata, Anda salah. Di situ ada kata innama, yang artinya pembatasan, bahwa yang Allah bersihkan dari segala dosa itu hanya ahlul bait. Anda tidak menyebutkan hanya. Waduh, terima kasih saya untuk kritik seperti itu. Kita ucapkan terima kasih. Jadi nanti kalau saya menyebutkan kelompok Epikurian ini pada setiap tanggal 28, kalau salah nanti mohon maaf misalnya Anda betulkan. Enggak, itu salah. Itu pada akhir bulan itu. Dan bulannya juga saya lupa. Mereka mengadakan upacara-upacara khusus untuk mengenang sang pahlawan itu. Mungkin di antara seluruh aliran filsafat yang berusia paling panjang adalah Epikurianisme. Dia ini seorang pendidik juga, karena bapaknya seorang pendidik. Ibunya itu orang yang sangat religius. Dia sering datang ke kampung-kampung membacakan mantra-mantra yang kelak tidak dipercaya oleh Epicurus sama sekali. Dukun lah, ibunya itu dukun. Itu dikritik habis-habisan oleh Epicurus. Mungkin dosanya sama ibunya hanyalah tidak menyetujui tindakan ibunya. Di Athena itu kemudian dia berguru, membaca berbagai aliran filsafat, dan kemudian mendirikan semacam akademi di lembah Athena itu. Di situ ada beranda semacam mall yang di situ disebut Stoa Poikile. Disitulah Zeno mengajarkan stoikisme, stoa, atau mengajar filsafat beranda atau filsafat teras. Orang-orang yang disebut man of force, manusia-manusia teras, itu pengikut stoa. Terus belok kanan sedikit, di situ ada Akademia Plato yang mengumumkan di situ di pintu gerbangnya tidak boleh masuk ke sini orang yang tidak paham matematika atau paham geometri. Jadi salah satu syarat untuk masuki filsafat Plato atau akademia adalah paham matematika. Kalau itu saya terapkan di sini, ya tidak ada yang bisa masuk ke sini. Lewat lagi dikit itu ada tempat yang rada ramai juga. Di situ Aristoteles mengajar. Dan kalau turun dari kota itu mulai naik gunung, ada satu taman yang indah di puncak gunung itu, The Gardens. Ada taman yang sangat indah, dan di situ ada tulisan, siapapun boleh masuk sini, kurung walaupun tidak mengerti matematika. Dan sang guru akan membahagiakan Anda dengan berbagai jamuan. Kemudian ada taman. Di situ orang-orang berkumpul di taman itu, termasuk para hetere itu. Dia hadir di situ. Satu-satunya kata kelas filsafat yang dihadiri perempuan itu kelasnya Epicurus. Jadi kelas kita ini kelas Epicurus. Dihadiri oleh perempuan dan dia sangat menghormati perempuan, memberikan hak-haknya kepada perempuan.
juga terhadap budak-budak belian. Epicurus itu. Ini pengantar kepada Epicurus. Tapi sebelum itu saya harus memperkenalkan murid Socrates lainnya, yaitu ini Antisthenes. Ada yang older, ada yang younger. Kalau ini Antisthenes, dia mengatakan bahwa kebahagiaan ialah dengan melepaskan kecintaan kita kepada segala kesenangan. Jadi lawan dari ini. Kalau ini mengumbar hawa nafsu, ini malah meninggalkan seluruh hawa nafsu. Apa yang menyenangkan itu harus kita hindarkan, karena itu semua penyebab penderitaan. Kecintaan kita, melekatnya hati kita kepada kesenangan, itu akan membuat kita menderita. Dialah yang kita kenal ini melahirkan Diogenes. Kalau Anda pergi ke Sinop di Turki sampai sekarang, patung ini masih berdiri. Patung seorang tua dengan anjing dan lampu di tangannya. Dia kelompok sinik, yang juga disalahpahami bahwa sinik ini sekarang sinis, tadi itu nyinyir. Pada sinisme yang paling tepat adalah philosophy of poverty, filsafat kemiskinan atau filsafat zuhud di dalam Islam. Kalau teruskan ini alirannya kepada aliran Islam, nanti dia masuk jadi sufi. Itu sekedar singkatan tentang beberapa aliran filsafat. Nah, ada satu buku yang mestinya menjadi keharusan buat kita untuk memilikinya. Tolong pesankan cari buku Eminent Philosopher, Life the Eminent Philosophers, kehidupan dari para filsuf yang terkemuka. Ini sebutan dalam tanda petik kitab hadis para filsuf, karena ditulis oleh Diogenes Laertius ratusan tahun sebelum Masehi. Ketika para filsuf itu sebagian masih hidup, dia membuat catatan sejarah tentang para filsuf. Jadi kalau kita ingin mengenal Diogenes dari Sinop, kita bacalah buku Diogenes dari Laertius. Ada beberapa Diogenes yang cukup untuk membingungkan kita yang mana. Saya hanya sebut dua aja nih. Diogenes Laertius, penulis sejarah para filsuf. Jadi tentang hidup dan pendapat dari para tokoh filsuf yang paling terkemuka. Dan pada kitab yang ke-10, berjilid-jilid ini. Pada kitab yang ke-10, book 10, Al-Kitab Al-Ashir, dia bercerita tentang, ini penulisnya Diogenes Laertius. Pada kitab yang ke-10, dia cerita tentang Epicurus, khusus tentang Epicurus. Para ahli hadis Islam tentu mengatakan bahwa di antara anugerah Allah kepada umat Islam untuk mengistimewakan umat Islam ialah hanya umat Islam yang menyaring sebuah berita dengan menceritakan sanadnya. Jadi hanya di dalam Islam hadis diterima dari siapa? A, B, C, D, E sampai kepada Nabi. Dari siapa nih? Dari Bukhari. Bukhari dari siapa? Dari Abdul Razak. Abdul Razak dari siapa? Dari Az-Zuhri. Az-Zuhri dari siapa? Dari Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hebatnya umat Islam. Satu berita itu ada pengecekan dulu dari siapa? Bahwa katanya di Cina sekarang ini masjid-masjid penuh karena orang-orang Cina semua melakukan sholat, sebab hanya orang Islam yang selamat dari virus corona, hanya orang Islam. Padahal virus, for your information, nggak tahu agama kita. Nah, itu harus ditanyakan supaya tidak jadi hoax. Dari siapa berita itu? Oh, dari Abdul Qadir. Abdul Qadir dari siapa? Terus dilacak. Itu petugas cyber police. Dan sekarang ketemu itu ternyata cerita itu hanya dari Indonesia, dari seorang aktivis Islam. Bahkan yang belum pernah ke Cina. Itu dari segi sanad. Kalau ternyata sanadnya itu buntu, tidak sampai kepada Nabi, disebutlah hadis itu mursal. Kalau seadanya itu ada pembohong,
hadisnya itu disebut hadis yang dhaif. Hanya orang Islam katanya. Tapi mungkin saya akan menyebut hanya orang Yunani, hanya para filosof Yunani yang merekam berbagai peristiwa ratusan tahun sebelum Masehi oleh saksi-saksi sejarah di waktu itu. Jadi langsung ditulis, ini langsung misalnya kita tidak punya kitab hadis yang langsung ditulis di zaman Nabi dan kemudian sampai kepada kita. Ada berita Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah adalah hadis-hadis Nabi yang ditulis oleh Sayyidatuna Fatimah. Ada Mushaf Ali, itu juga kumpulan hadis-hadis dan doa-doa dari Imam Ali. Sayangnya semua itu hilang. Dan kita masih juga bangga ada hadis-hadis yang hebatnya umat Islam itu. Tapi kalau hadisnya hilang, semuanya hilang. Dan belakangan diketemukan bahwa sanad itu juga dibikin. Jadi bukan hadisnya dibikin, tapi sanad juga, yaitu rangkaian orang-orang itu dibikin juga. Sehingga ada tokoh-tokoh hadis yang hanya ada di dalam imajinasi aja, tidak ada dalam kenyataan. Misalnya ada hadis diriwayatkan dari Musaddad bin Musarbil meriwayatkan dari Muqaddas bin Muqaddis. Pokoknya nama-nama yang aneh, yang kata Imam Ahmad itu siapa ya? Sekiranya nama-nama itu dibacakan kepada orang gila, langsung sembuh. Seakan-akan mantra, asal didahului oleh Bismillahirrahmanirrahim. Itu nama-nama aneh yang dibikin di dalam sanad itu. Lalu dibikinlah berita-berita hoax dari situ. Coba seandainya hadis ini sudah ditulis sejak awal seperti orang Yunani itu, mungkin kita tidak banyak bertengkar sekarang ini. Ada rujukan. Kalau hadis itu sahih atau dhaifnya bergantung pada kiainya. Kalau kiainya setuju, ya sahih. Kalau kiainya mendoifkan, ya dhaif. Kita jadi korban para kiai. Sehingga yang benar itu apakah kaki itu diusap atau kaki itu dibasuh, bergantung kepada siapa kiai Anda. Kalau saya tidak bergantung pada kiai manapun, pada yang penemuan saya aja, mana yang lebih kuat. Jadi karena hadis itu sangat lemah. Nah, orang Yunani atau filsafat diuntungkan dibandingkan dengan agama karena banyaknya catatan tertulis yang usianya udah ratusan tahun. Termasuk buku ini nih. Ini penerjemahan dari bahasa Yunani. Sampai sekarang masih ada. Mungkin madhab Ahlul Bait beruntung bahwa kita punya catatan-catatan awal walaupun tidak langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu misalnya Nahjul Balaghah. Dalam Nahjul Balaghah juga Imam Ali cerita tentang Nabi dan dituliskan sejak periode awal. Tapi orang Yunani lebih awal lagi. Bahkan mungkin kalau Rasulullah lahir 571 ya, orang Yunani itu 500 tahun sebelum Masehi, berarti ada jarak 1000 tahun. Orang-orang Yunani 1000 tahun sebelum Rasulullah lahir, mereka sudah membuat catatan dalam bentuk scroll. Biasanya ditulis dalam scroll. Jadi scroll itu gulungan-gulungan kulit misalnya, ditulis dengan sangat teliti dan kita masih bisa menelitinya sampai sekarang. Nah, sekarang saya akan buka buku itu, The Eminent Philosophers. Saya akan buka. Ini pengalaman ngajar filsafat yang paling berat buat saya. Kalau ada yang tanya dulu lah sambil saya akan bacakan langsung terjemahannya dengan apresiasi saya terhadap bahasa Inggris bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan merasa terhina karena diterjemahkan. Oke, Epicurus anak dari Neokles dan Chaerestrate adalah orang Athena dari Gargetus, anggota dari Philaidie. Seperti dikatakan oleh Metrodorus di dalam karyanya, orang-orang yang kelahiran mulia. Tapi yang lain termasuk Heraklides
dalam bukunya Epitome of Social. Ini bayangkan, ini Diogenes menulis pada zaman itu dan dia menunjuk kepada beberapa kitab. Kita ingin mengingatkan bapak-bapak saudara kepada Hipatia dalam perpustakaan Alexandria yang diisi oleh puluhan ribu buku di zaman itu. Dia datang ke Athena pada usia 18 tahun dan pada waktu itu Xenocrates hidup di Akademia dan Aristoteles tinggal di Chalcis. Ketika Alexander Macedonia meninggal dunia dan orang-orang Athena terusir dari daerahnya oleh Perdiccas, Epicurus terus tinggal bersama bapaknya di Colophon. Setelah hidup di sana beberapa saat dan mengumpulkan para siswanya, ia kembali lagi ke Athens pada pemerintahan Athensship, mungkin semacam gubernur kita sekarang, dari Anaxicrates. Untuk sementara ia mempelajari filsafat bersama yang lain dan setelah itu ia mengembangkan pandangannya sendiri ketika ia mendirikan satu madhab yang memakai namanya, yaitu madhab Epicurus. Dia sendiri mengambil pelajaran filsafat pada usia 14 tahun. Apollodorus, salah seorang pengikut Epicurus, di dalam buku yang pertamanya Kehidupan Epicurus berkata bahwa Epicurus kembali kepada filsafat karena kebenciannya kepada kepala sekolahnya yang tidak bisa menjelaskan kepadanya tentang chaos di dalam buku Hesiod. Tetapi Hermodus berkata bahwa Epicurus menjadi guru kepala sekolah itu sendiri, dan sesudah sampai kepada pemikiran Demokritus, ia berubah menjadi sangat tertarik dengan filsafat. Itulah mengapa Timon menunjuk dia sebagai, dan seterusnya ya. Saya itu sebenarnya mengutip, kalau ini seluruhnya, kalau ini dibaca terus itu satu buku, buku 10. Ini kutipan dari Life of Epicurus oleh Diogenes Laertius. Diotimus dari kelompok Stoik sadengki kepada Epicurus dan dia mengecam Epicurus secara kejam dengan menerbitkan 50 surat pornografis, surat-surat yang merangsang gitu, memakai nama dia. Jadi memakai nama Epicurus. Dan dengan begitu ia mengumpulkan surat-surat cinta yang dinisbatkan kepada Epicurus, pada sebetulnya berasal dari Chrysippus. Tidak perlu disebut lagi bagaimana Posidonius dari kelompok Stoik dan para pengikutnya jadi mengecam ini. Dia ini tokoh kontroversial. Dia tidak disukai dari aliran-aliran filsafat sezamannya, jadi tidak disukai oleh Stoik, tidak disukai oleh kelompok Platonis, tidak disukai oleh kelompok Aristotelians. Dia pokoknya dibenci oleh orang-orang pinter di zaman itu, dan banyak disebarkan fitnah-fitnah tentang dia. Tapi dia juga tidak disukai oleh Kristianitas sesudah itu, karena filsafat Epicurus itu yang mengantarkan dari zaman Yunani ke zaman Kristianitas. Dia tidak disukai juga oleh orang-orang Kristen, dan karena itu memperoleh nama buruk Epikurian itu sebagai orang yang mengejar hawa nafsu gitu. Dalam suratnya ke Phitocles yang pada waktu itu di tengah-tengah kemudahannya, sebelum itu ada yang kelewat ya, mereka menuduh bahwa ia, yaitu Epicurus, berkeliling dari rumah ke rumah dengan ibunya, membacakan mantra-mantra, maksudnya mantra untuk mengusir hantu. Dan ia mengajar sekolah tata bahasa dengan bapaknya dengan bayaran yang sangat mahal. Dan salah seorang di antara saudaranya menjadi pimp. Pimp itu mucikari, dan mempunyai hubungan dengan Hetera Leontion. Dan Epicurus mengajarkan teorinya seakan-akan teori dia.
Dalam suratnya kepada Pitokles, tapi Pitokles itu kira-kira seorang lelaki. Dia dituduh juga bukan saja tukang gaul dengan hetere yang perempuan, tapi dia juga seorang homo. Tapi ajaibnya itu Socrates juga dianggap homo, tapi punya istri. Sekarang juga banyak yang homo punya istri. Itu namanya bisex. Bisex itu sekali waktu dia pakai listrik, sekali waktu pakai baterai. Di dalam suratnya kepada Pitokles yang waktu itu di puncak kemudaannya, ia menulis, saya akan dengan sabar menunggu engkau yang tampak seperti dewa dan sangat cakep. Dan mereka menuduh bahwa ia menulis surat kepada banyak hetere, terutama Leontion, yang Metrodorus pun tergila-gila kepadanya. Dan di dalam esai Tujuan Hidup, ia konon katanya menulis, sepanjang yang saya ketahui, saya tidak tahu apakah saya bisa membayangkan satu kebaikan jika saya harus menghilangkan kenikmatan sensual dan kenikmatan seks, suara dan bentuk. Jadi kata dia, kalau sekiranya hidup ini dihilangkan dari kenikmatan sensual dan sebagainya, kita akan hidup kita tidak tahu kayak apa. Kata. Di dalam salah satu suratnya kepada Pitokles, ia berkata, hei anak muda yang bahagia, pancangkan layarmu dan menyebarlah jauh. Tinggalkan sejauh-jauhnya book learning, mempelajari buku. Epictetus, itu kita kenal Epictetus, menyebut dia si kurang ajar yang mulutnya busuk, foul-mouthed bastard, dan mengejek dia, menghinakan dia dengan sangat kejam. Bahkan Timoktes, saudaranya Metrodorus dan mahasiswa Epikurus yang kemudian meninggalkan sekolah itu, murtadlah dia. Dia menulis dalam buku yang berjudul Amenities bahwa Epikurus sering muntah 2 kali itu dalam satu hari karena kehidupannya yang mabok-mabokan, karena kehidupannya yang buruk, dan menjelaskan bahwa ia sendiri hampir tidak mempunyai kekuatan untuk menghindari pergaulannya di malam hari tentang filsafat dan persaudaraan mistik. Dan juga bahwa Epikurus adalah orang yang bodoh dalam berbagai hal. Ini kata murid yang kemudian murtad. Keadaan hidupnya sangat menyedihkan sehingga bertahun-tahun ia tidak bisa keluar dari kursi gendongannya, dan ia sendiri menyebut dalam surat ke Leontion bahwa ada hetere yang lain yang hidup bersamanya dan Metrodorus, namanya Mammalion, Edeia, Erotikon, dan Nikidio. Jadi yang tadi si Diogenes dari Laertius itu mencatat komentar orang-orang di zaman itu tentang Epikurus, termasuk komentar dari yang pernah menjadi muridnya, ya, tapi murtad. Konon katanya ada yang pernah jadi jemaah saya di sini, kemudian menulis di media sosial tentang kesesatan-kesesatannya yang disaksikan di sini. Ya, sebagian tentu bohong. Jadi berita itu kita akan berkata seperti kata Diogenes setelah melaporkan itu. Diogenes berkata, but these critics are all crazy. Tetapi kecaman-kecaman ini semuanya gila. Orang Epikurus itu mempunyai banyak saksi tentang kedermawanannya yang luar biasa kepada semua orang, kepada negerinya yang menghormatinya dengan patung-patung dari bronze, kepada teman-temannya yang jumlahnya sekian banyak, yang they could not even be counted by whole cities, sehingga itu kawannya begitu banyak sehingga kita bisa mengatakan bahwa seluruh kota mencintainya. Teman-teman dekatnya semuanya terikat kepadanya karena ajakan dakwahnya, karena panggilan ajarannya. Jadi menurut itu berita-berita itu semuanya bohong dan itu fitnah terhadap ini. Ini kata Diogenes Laertius. Dia kan peneliti sejarah yang bukan hanya mencatat apa-apa yang dilaporkan orang, dia melakukan penelitiannya.
seperti yang pernah saya katakan bahwa dia itu membentuk semacam aliran tarekat yang diikuti orang selama 700 tahun. 300 tahun di zaman Yunani dan 400 tahun di zaman Kristianitas. Jadi hatta pada zaman Nasrani aja Epikurus memperoleh banyak pengikut. Di antara pengikut Epikurus yang terkenal adalah Santo Paulus. Dan ada satu buku dengan judul Santo Paulus dan Epikurus. Ya. Nanti secara terperinci kita akan menjelaskan filsafat ini. Epikurianism menyatakan bahwa pokoknya dalam hidup itu karena apa yang kita sebut kebahagiaan itu tidak jelas, maka kejarlah kesenangan. Karena hidup yang paling banyak menyenangkan adalah hidup yang paling baik bagi manusia. Itu dalam surat Epikurus kepada Menoikeus. Tadi saya menyebutkan berdasarkan dari lulusan UGM. Mungkin karena saya bukan lulusan IGM, saya pun dapat pendapat yang berbeda. Di antara seluruh filsuf klasik yang tulisannya masih ada sampai sekarang, kebanyakan tulisan masih ada sekarang adalah Epikurus. Terutama surat-surat dia yang sangat lengkap dikirimkan, dan dari surat-surat itu kita memperoleh pandangan yang asli dari Epikurus. Kalau Sokrates kan tidak asli, dia berasal dari tangan kedua, yaitu dari tangan Plato. Nah, sebelum itu, sebelum Aristippus, ada aliran, bahasa Inggris dibacanya Cyrenaic. Sebut aja juga bahasa Indonesia karena itu lebih mudah, aliran Cyrenaic. Tokohnya tadi Aristippus. Disebut dia aliran Cyrenaic karena berasal dari kota yang namanya Cyrene. Menurut dia, hidup itu hidup yang baik ialah hidup yang mengejar kesenangan-kesenangan, terutama kesenangan yang mendalam, yang bisa kita peroleh, yang sedapat mungkin kita peroleh. Walaupun kesenangan itu membawa kita kepada penderitaan, tetap aja kesenangan itu harus dikejar. Karena hidup tanpa kesenangan atau juga tanpa derita adalah hidup yang membosankan. Itu kata Cyrene. Orang-orang Stoa termasuk Epictetus menyebarkan desas-desus yang tidak menyenangkan tentang Epikurus. This is the life of which you pronounce yourself so worthy, eating, drinking, copulating, evacuating, and snoring. Ajaran Epikurus adalah ajaran yang menyebutkan bahwa diri Anda bernilai kalau Anda makan, minum, copulating, tidak saya terjemahkan, mengeluarkan kotoran, dan tidur nyenyak, snoring. Mungkin kalau pakai bahasa Sunda, ini ajaran si Epikurus itu menurut fitnah kaum Stoik, itu ajaran yang mengajarkan bahwa hidup kita ini untuk hardolin, dahar, dan ulin. Itu fitnah tentang Epikurus. Padahal Epikurus itu mengajarkan satu kehidupan asketis, jadi kehidupan yang sederhana. Buat dia sebetulnya seperti nanti akan kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dalam hidup itu kita bukan mengejar kebahagiaan, bukan mengejar kesenangan, tapi mengejar kedamaian, ketentraman. Untuk apa senang juga kalau kita tidak tentram? Itmi'nan, itu ketenangan hati, itu yang harus kita kejar. Boleh kita ngejar kesenangan, tapi kesenangan itu kesenangan yang mendatangkan kedamaian bagi kita. Dan ini yang terakhir sementara buat kita, kesenangan itu atau keinginan kita itu ada tiga. Satu, keinginan yang alamiah dan diperlukan, seperti makan, minum, sandang, pangan, papan, gitu. Itu alamiah, artinya semua itu normal, kita menginginkan itu, dan itu diperlukan. Yang kedua, ada keinginan-keinginan yang alamiah tapi tidak diperlukan. Sebetulnya tidak diperlukan, tidak mati kita kalau tidak mencapai keinginan itu. Yaitu natural tetapi unnecessary. Jadi satu ada yang natural dan necessary seperti makan dan minum. Satu ada yang natural and
necessary, alamiah tapi tidak diperlukan. Seperti keinginan untuk mempunyai rumah yang besar. Itu sih wajar lah, natural, tapi tidak diperlukan. Kita tidak mati kalau tidak punya rumah yang besar. Atau keinginan akan makanan-makanan yang enak. Udah makan yang enak-enak, ada chicken, ada ini, malah ingin kelelawar misalnya. Itu, tapi menurut saya itu unnatural dan unnecessary. Itu mungkin bagian yang ketiga. Itu tidak natural dan tidak necessary. Akibatnya yang menyebar itu. Dan termasuk sexual desires. Sexual desire itu unnecessary tetapi natural. Maksudnya kita tetap bisa hidup tanpa melakukan hubungan seksual. Itu alamiah kalau kita menginginkan hubungan seksual, tapi tidak diperlukan, tidak necessary. Yang terakhir itu keinginan-keinginan yang tidak alamiah dan juga tidak diperlukan, seperti keinginan akan kekayaan yang banyak, keinginan akan kekuasaan, keinginan akan kemasyhuran. Itu neither natural nor necessary, tidak alamiah dan tidak diperlukan. Dan ini nasihat Epikurus kalau kita ingin hidup senang. Untuk hidup yang senang, kita harus mengabaikan keinginan yang ketiga, yaitu keinginan apa itu? Keinginan yang unnatural. Untuk hidup senang, jangan ngejar-ngejar pengen rumah yang besar, pengen jabatan yang tinggi. Imam Al-Ghazali malah mengatakan itu yang menyebabkan kita menderita. Hubbus syahra, ingin masyhur, hubbud dunya, kecintaan kepada dunia, itu kata dia tinggalkan aja kalau kita mau hidup senang. Jadi tidak benar itu bahwa Epikurus itu mengejar-ngejar kesenangan yang apa saja kesenangan. Itu bukan Epikurus, itu Aristippus ya. Baik older maupun junior atau lebih-lebih junior. Tidaklah diperlukan untuk memuaskan keinginan yang unnatural dan unnecessary. Karena dalam jangka panjang ini akan menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan, ketidaksenangan, dan kesehatan yang buruk. Kalau mengejar yang tidak alamiah dan tidak diperlukan. Kesenangan itu tidak buruk pada dirinya sendiri, tetapi dari efek. Jadi kalau kita mengejar kesenangan, harus ada yang kita perhatikan. Selain mengejar kesenangan itu, yaitu efek buruknya. Kalau kesenangan itu menimbulkan efek buruk pada ujungnya, tinggalkan. Sementara Aristippus mengatakan, kapan kita menemukan kesenangan, nikmati itu. Dan pada akhirnya, katanya pada waktu menjelang hari-hari akhir kehidupannya, diranjangnya dalam keadaan sakit yang sangat keras, dia menulis surat kepada teman-temannya, kawan-kawannya. Saya masih merasakan kebahagiaan mengobrol bersama Anda, bergaul bersama, bertemu dalam kebun itu. Dan catatan ini kemudian dijadikan dasar bahwa Aristippus itu keliru ketika dia mengabaikan kesenangan masa lalu dan kesenangan masa datang. Kadang-kadang dengan mengenang kebahagiaan masa lalu, kita juga memperoleh kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan kita. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, beberapa rukun Epikurus yang belum kita bicarakan, mungkin satu-satu itu sah. Jadi misalnya tentang materialisme, tentang empirisme, tentang Tuhan, dan sebetulnya topik utama kita pada awalnya tentang kematian. Bagaimana pandangan Epikurus tentang kematian. Tapi sekarang kan kita belum nyebut-nyebut itu. Ini yang tadi kesimpulan kita, bahwa kebahagiaan adalah tujuan utama di dalam hidup. Kedamaian dan rasionalitas adalah tonggak utama daripada kebahagiaan. Tidak mungkin kita hidup senang tanpa hidup secara bijaksana, secara mulia, dan secara adil. Dan tidak mungkin kita hidup secara bijak dan secara terhormat dan secara adil tanpa hidup menyenangkan. Kalau tidak ada itu, nothing is enough for the man to whom enough is too little. Tidak ada yang cukup buat orang
yang menganggap kecukupan itu terlalu sedikit. Maksud dia, tidak bakal ada orang mencapai kesenangan kalau dia tidak puas dengan hal-hal yang kecil. Kalau dia tidak bahagia dengan jamuan goreng sampo, goreng singkong ini, dia tidak akan bahagia dengan apapun. Tapi kalau orang sudah senang dengan goreng ini, tentu dia lebih senang lagi dengan cake, dengan makanan-makanan yang itu. Jadi nothing is enough for the man to whom enough is too little. Ini misalnya salah satu bagian dari pandangan dia tentang kematian. Di bawahnya tulis itu epikur, dalam bahasa Arabnya tulis alif ba ya qaf waw ra. Jadi abikur. Kata epikur, limada akhafu minal maut? Fatalama ana mawjud fa innal mauta la wujuda lahu. Wa indama yakunul maut fa inni lastu mawjudan. Falimada akhafu min dhalik alladhi la wujuda lahu indana indama akunu mawjudan. Menurut saya dari terjemahan berbagai bahasa, yang paling jelas itu terjemahan bahasa Arab. Dan terjemahan saya sekarang dari bahasa Arab itu. Kenapa kita harus takut akan kematian? Karena selama kita ada, kematian tidak ada. Jadi kalau kita takut kepada mati, selama kita hidup sekarang ini, tidak ada kematian. Dan ketika kita mati, kita sudah tidak hidup lagi. Jadi kenapa kita harus takut kepada kematian? Toh waktu kita hidup, mati itu tidak ada. Dan waktu kita mati, hidup kita tidak ada. Kenapa kita harus takut kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya? Itu beberapa kutipan, nanti kita akan bahas secara khusus pada pertemuan yang akan datang. Kita itu masih menempuh jalan yang panjang. Stoa aja kita habiskan dalam waktu 12 pertemuan. Jadi mungkin Epicurus karena melalui Stoa sampai ke Hypatia, mungkin dalam 4 atau 5 kali pertemuan kita berbicara tentang Epicurus. Silahkan Anda baca buku-buku tentang YouTube tentang Epicurus, tulisan-tulisan tentang Epicurus, sehingga nanti kita bisa diskusi lebih efektif. Kaum sinik itu yang tadi hidup sangat sederhana dikritik sangat keras oleh antaranya kelompok Aristippus. Tetapi Aristippus juga sebenarnya dikritik sangat keras oleh Epicurus. Karena mengejar kesenangan tok aja tidak membuat kita bahagia. Kritiknya kritik filosofis. Dan kaum Stoa mengkritik Epicurus tadi. Sampai tadi dikutip salah seorang tokoh Stoik yang paling besar, saya kira Epictetus, menganggap Epicurus itu dengan anggapan yang kurang baik. Malah dia sebut bad mouth bastard. Padahal yang paling bad mouth itu sebetulnya Diogenes dari Sino. Kalau menurut Diogenes Laertius, penulis sejarah filsafat yang paling klasik, mungkin penulis sejarah filsafat yang pertama, mengatakan bahwa seluruh berita-berita itu seperti dari Epictetus adalah berita-berita yang gila, itu hoax. Sebenarnya gilanya bisa karena beberapa hal. Dinisbahkan kepada Epictetus, padahal Epictetus tidak mengatakan demikian. Biasanya persaingan itu di antara aliran-aliran filsafat, nanti juga aliran-aliran tasawuf yang katanya juga mengajarkan kesucian, itu murid-muridnya seringkali lebih keras mengkritik yang lain ketimbang gurunya. Jadi saya menduga malah itu kata-kata itu dinisbahkan kepada Epictetus saja oleh murid-muridnya yang terlalu fanatik dengan ajaran. Diduga katanya bahwa ketika Yesus berada karena dari peta itu sebetulnya Yesus itu dekat juga dengan ini tempat itu. Dia akan berada di tepi laut itu Mediterania. Yesus itu di sinilah yang sekarang adalah Israel kan. Di sekitar sini ini, di tempat kelahiran Yesus itu, ini orang-orang Epicurus, orang-orang Stoik itu udah berkumpul di situ. Sehingga
Ini menurut satu teori, tidak pernah kita ceritakan dengan selesai. Teori itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Saya baru saja terima 2 buku dari putranya Pak Ab. Buku itu memang saya pesan khusus, buku klasik kuno, Das Leben Jesu, kehidupan Yesus. Jadi Yesus sempat belajar, sempat ketemu dengan orang-orang Epikurus dan orang Stoik. Karena sebagian dari ajaran Kristen itu mengandung pengaruh-pengaruh Stoikisme dan Epikurianisme. Dan oleh sebab itu juga Epikurus dikritik oleh dunia Kristen, dikritik oleh para filosof Yunani tadi itu, dan mendapat kritikan juga dari orang-orang Yahudi dalam filsafat mereka. Dan menurut saya kritikan itu terjadi justru karena pengaruh Epikurus itu sangat kuat. Kalau tidak berpengaruh tidak bakalan ini dikritik itu. Dan waktu itu kadang-kadang orang memilih mau masuk Kristianitas, kadang-kadang orang masuk Kristianitas demi keselamatan dirinya, tapi pahamnya masih tetap paham filsafat yang dia anut sebelumnya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keteduhan hati untuk menerima apa yang tidak mampu kami ubah, dan anugerahkan kepada kami keberanian untuk mengubah apa yang mampu kami ubah, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk membedakan di antara yang bisa kami ubah dan yang tidak bisa kami ubah. Bihaqqi Muhammadin wa alihi thahirin wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.